Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya dalam YouTube channel saya, Pendeta Hendrik Pardede. Dalam video saya yang lalu, saya berbicara mengenai pesta para malaikat, Angel Festival, di mana dalam acara itu adalah suatu acara di mana malaikat bersama dengan orang-orang percaya ataupun hamba-hamba Tuhan di dalam musik, dalam WL, dalam tarian bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saat ini saya akan berbicara atau menerangkan bagaimana sebenarnya para malaikat itu bisa bekerja sama dengan pemain musik, dengan WL, singer, dan juga para penari. Bapak Ibu, ketika kita sampai kepada suatu level penyembahan yang Tuhan berkenan, atau seperti misalnya adalah di dalam suatu habitat di mana malaikat bisa turun, maka malaikat-malaikat itu akan turun dan dia akan bermanifestasi di dalam acara tersebut. Sehingga mereka akan bersama-sama dengan para musisi, penyembah, penari, dan setiap orang yang masuk dalam level ini, mereka akan merasakan atau mengalami kehadiran para malaikat-malaikat ini. Mereka akan bekerja sama dan mulai menyembah Tuhan. Dari satu level biasa menjadi kepada level yang semakin lama semakin tinggi. Dan Bapak Ibu, ketika mereka bekerja sama, ada sesuatu kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa dikatakan di luar daripada akal manusia. Orang-orang yang dilawat malaikat bisa terjadi, dia datang dan melawat orang-orang yang sudah ataupun mereka mau ataupun menerima. Dan ketika mereka bersama malaikat itu, maka penyembahan itu akan menjadi semakin kuat. Di dalam perjalanan The Throne Ministry bersama para malaikat, malaikat-malaikat itu memakai beberapa orang daripada penari-penari. Mereka datang dan bahkan masuk atau menguasai daripada penari-penari itu untuk menyembah, sehingga penyembahan mereka menjadi semakin luar biasa, Bapak Ibu. Dan beberapa orang bahkan dipakai untuk berbicara atas nama para malaikat-malaikat itu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka banyak orang yang menengking dengan konsep-konsep yang lama, maka mereka akan merasa terganggu. Ya, bahwa hal itu dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak tertib. Karena Alkitab berbicara bahwa kalau itu Roh Kudus maka dia harus tertib. Sehingga mereka mulai menengking-nengking Bapak Ibu. Nah, itulah sesuatu yang terjadi sehingga atmosfer ataupun level rohani itu tidak pernah terjadi. Padahal Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, maka terjadilah sesuatu kunjungan, suatu lawatan yang sangat luar biasa, di mana malaikat-malaikat itu akan mengabarkan daripada pesan-pesan Bapa di surga. Saya percaya Bapak Ibu dan kami sudah melihat bahwa ketika atmosfer itu terjadi, maka terjadi suatu suasana supranatural. Memang beberapa orang mengatakan, seperti tadi saya katakan, mereka mengatakan bahwa hal itu tidak bagus, tidak baik, ataupun tidak berkenan, ataupun dan lain sebagainya karena mereka tidak pernah mengalami. Tapi yang kami alami adalah ketika mereka masuk dalam hal itu, mereka sedang membuka yang namanya adalah atmosfer rohani. Nah, atmosfer rohani dalam gereja itu, setelah itu terjadi, maka atmosfer dalam gereja akan terjadi suatu atmosfer ilahi datang kepada gereja itu. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa ketika terjadi atmosfer rohani, maka anugerah-anugerah Bapa akan sampai kepada gereja. Di dalam The Throne, maka kita melihat bahwa kita bisa, saya sebagai pribadi, saya menciptakan puluhan lagu penyembahan.
penyembahan, bahkan penyembahan di hadapan tahta. Saya bukan seorang musisi, saya bukan seorang penyanyi, bahkan saya tidak terlalu bisa menyanyi, Bapak Ibu. Tapi saya bisa menciptakan lagu-lagu rohani, seperti video yang disampaikan saat ini. I see the Lord, I see the Lord seated on the throne. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord seated on the throne. I see
Ini semua adalah ciptaan-ciptaan saya dan dapat membawa masuk daripada jemaat sampai ke tahta Tuhan, menyembah dengan level rohani. Kenapa? Karena malaikat sudah bekerja sama dengan saya secara pribadi, sehingga saya bisa bekerja sama, saya bisa mendengar suaranya, bahkan kadang-kadang dia membangunkan saya dan mengatakan ini lagunya. Saya bisa menciptakan lagu hanya dalam setengah jam ketika malaikat itu berbicara kepada saya. Nah, begitu juga pemusik-pemusik. Mereka juga mulai melakukan ataupun mengalami pengalaman supranatural. Pada waktu saya pernah KKR di satu tempat di Sumba, seorang pemain musik yang tidak tahu daripada lagu-lagu yang modern ataupun lagu-lagu yang sedang in di kota-kota. Saat itu saya KKR di satu tempat di desa. Nah, ketika saya menyanyikan satu lagu, maka pemain musik ini mulai mengikuti daripada nyanyian saya. Begitu luar biasa dan begitu semangat. Begitu juga WL-nya. Saya katakan, sungguh luar biasa. Ternyata di desa-desa di Sumba pun mereka mengerti lagu-lagu yang sedang in di kota. Dan ketika saya selesai, pemain musik itu datang kepada saya, dia menangis dan menyalam saya. Dia katakan, "Bapak, saya sebenarnya tidak tahu lagunya, tapi ketika Bapak menyanyi, saya merasakan seseorang sedang memegang tangan saya dan tangan saya berjalan sendiri." Dan dia mengiringi saya menyanyi. Dia katakan, tangan saya bergerak sendiri. Saya mau ambil, saya mau menstop, saya mau narik tangan saya tapi tidak bisa. Nah, begitu juga penyanyi, Bapak Ibu. Penyanyinya datang dan mengatakan, saya tidak tahu nyanyinya. Tiba-tiba mulut saya bergerak sendiri. Dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan, dia menyanyi sesuatu yang dia tidak pernah tahu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat intervensi malaikat. Nah, kalau untuk penari, saya katakan itu sudah sangat banyak. Tiba-tiba saya melihat orang-orang yang lagi nonton tiba-tiba datang dan menari-nari di hadapan Tuhan. Dan yang terjadi, mereka bersuka cita. Bahkan pada waktu itu saya KKR di Sumba, Ibu Gembala yang sedang ada di dapur, sedang masak untuk suatu persiapan kami makan, tiba-tiba meletakkan daripada masakannya dan dia datang pergi ke dalam gereja. Dia tersungkur, menari, melompat kiri kanan. Ibu Gembala ini seorang yang gemuk. Saya berpikir, luar biasa, seorang ibu gembala yang gemuk bisa menari-nari bahkan tersungkur di hadapan Tuhan. Setelah selesai, saya datang, saya katakan, saya kagum dengan ibu. Tapi dia menangis dan mengatakan, Bapak, sebenarnya saya tidak bisa bergerak. Kaki saya dalam keadaan sakit. Tubuh saya dalam keadaan sakit. Saya terlalu gemuk. Tapi ketika tadi saya mendengar daripada khotbah Bapak, tiba-tiba saya digerakkan untuk pergi meninggalkan masakan saya. Dan begitu saya menurut Bapak Ibu apa yang terjadi, dia katakan saya mulai menari dan saya mulai menyembah Tuhan. Dan sekarang sakit saya sudah sembuh. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan intervensi Tuhan melalui para malaikatnya di setempat itu sungguh luar biasa. Begitu juga saya melihat ataupun mengalami banyak daripada kesaksian-kesaksian di dalam gereja, bagaimana para malaikat itu bekerja sama dengan para pemusik. Tiba-tiba mereka mengalami sesuatu imajinasi, sesuatu feel bagaimana harus membukakan ataupun membunyikan apa yang harus mereka bunyikan dalam keyboardnya ataupun gitarnya ataupun drumnya. Maka mereka mulai menyembah dengan level yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, semua itu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan dengan atmosfer rohani yang tinggi. Saya mau sampaikan Bapak Ibu,
bahwa banyak sekali saat ini gereja-gereja yang terdegradasi rohaninya. Mereka mengalami daripada peningkatan pengetahuan, mengalami peningkatan daripada pengajaran, tapi secara rohani terdegradasi. Penyembahan hanya dibawa hanya untuk mengantar khotbah. Sekali lagi, saya katakan itu tidak benar. Tuhan bertakhta dalam penyembahan dan pujian. Dia mau memulihkan penyembahan ini. Bukan penyembahan biasa, bukan penyembahan karena manusia, tapi penyembahan karena Dia sendiri mau mengatakan bagaimana kita dapat menyembahnya. Dan terakhir Bapak Ibu, saya berbicara mengenai bagaimana para malaikat berintervensi. Dia berintervensi melalui bukan tadi satu atmosfer rohani, yang kedua dia berintervensi dari orang-orang yang mempunyai iman. Di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, maka ada satu binatang yang ada di sorga. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu bahwa binatang apa yang ada di sorga, maka binatang itu adalah kuda. Ya, ketika meterai pertama dibuka, maka ada penunggang kuda. Kenapa kuda menjadi sesuatu binatang yang sangat dihormati sehingga dia bisa masuk surga, Bapak Ibu? Nah, kenapa? Karena seekor kuda adalah binatang yang sangat taat. Kalau kau punya seekor kuda, kau duduk di atasnya dan kau santai hanya jalan-jalan, kau tidak perlu bergerak, hanya taruh kekang kudanya itu dilonggarkan, maka kuda akan berjalan dengan santai, Bapak Ibu. Tapi kalau kau mau kuda itu menjadi kuda yang berlari, maka kau memecut dan menarik kekang kuda dan membiarkan kuda akan berlari sesuai dengan keinginanmu. Bahkan dalam Alkitab mengatakan bahwa kuda berani untuk masuk dalam peperangan kalau yang di atas ataupun yang menungganginya adalah seorang pahlawan. Bahkan seekor kuda bisa melompati api kalau yang di atasnya mempunyai keberanian. Nah, Bapak Ibu, kuda melambangkan daripada iman kita bersama para malaikat. Kalau kita mau malaikat kita tenang-tenang saja, maka kita sebagai hamba Tuhan ataupun kau sebagai orang percaya, kau tidak perlu melayani Tuhan. Kau tenang-tenang aja, bangun tidur, terus mandi dan lakukan sesuatu. Dia ada, tapi tidak melakukan apapun juga. Tapi kalau kau mau melayani Tuhan, mau berlari dan mengajak malaikatnya berlari, dia siap, Bapak Ibu. Maka dia bersama-sama dengan engkau akan berlari. Kalau kau mau bawa bersama dengan malaikat kau berperang untuk mengalahkan musuh, maka dia akan bersama-sama dengan engkau. Bahkan Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat dengan level yang lebih tinggi lagi untuk menyertai kau berperang untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sampaikan, simpulkan hal ini. Ada dua hal bagaimana kau bisa mengalami para malaikat. Buat atmosfer rohani yang layak supaya malaikat itu bisa datang di dalam gerejamu, dalam hidupmu. Yang kedua, bangun imanmu seperti seekor kuda yang dikendarai oleh seorang pahlawan. Maka ketika kau bergerak, malaikat pun akan bergerak bersama denganmu. Amin. Bapak Yesus memberkati.